Wah, ada penurunan, cuman 530. Lihat pullback di atas sana. Saya tidak mau keluar karena kerugian. Saya berharap area 550 akan menahan supportnya. Iya, betul, gua juga pernah kayak gitu kok. Udah belajar pagi, siang, malam tentang area yang berpotensi bikin candle memantul, taunya tetap juga kena stop loss. Pertanyaan gua pada saat itu cuma satu aja. Ini pasti ada cara lain buat entry. Karena mungkin buat lu yang kurang mengerti, market itu kalau kena area pentingnya, pasti bentukannya kalau nggak begini, ya begini. Nah, ini tuh sebenarnya pergerakan yang di luar kontrol kita. Kita nggak akan tahu, setelah kena area pentingnya, candle itu bakal nembus dulu kah, atau langsung bereaksi. Sampai gua mengenal teknik konfirmasi. Teknik yang memungkinkan lu buat nggak menduga-duga apakah zona penting itu bakal bikin reaksi candle, atau malah sebaliknya. Jadi selamat datang di series terbaru gua, yaitu Trading Tanpa Feeling, yang dimana gua akan menjelaskan bahwa setiap pergerakan candle itu mencoba menceritakan sesuatu kepada lu. Jadi jangan lupa subscribe channel ini biar lu nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Gua bakal mulai dari konfirmasi yang paling penting dulu nih, yaitu ditembus atau disapunya swing high atau swing low. Gua dulu sering banget terjebak di lingkaran setan seperti ini. Ketemu area penting bagus, langsung entry, ya udah, uang lenyap. Dan ternyata gue baru tahu juga bahwa point of interest itu memang garis finishnya, tapi bukan lampu hijau buat lu jalan. Jadi apabila candle sudah menyentuh area pentingnya, sebenarnya kita itu masih belum tahu apakah candle akan bereaksi setelah menyentuh area tersebut atau malah enggak. Karena biasanya sebelum candle membuat MSS, biasanya candle ini masih belum selesai dengan liquidity di atas. Makanya, ini sangat beresiko untuk lo yang sharp entry. Atau istilah kerennya dalam ICT itu turtle soup. Nah, si kura-kura ini yang biasanya selalu mengambil stop loss lo. Makanya di komunitas Telegram gua sering banget bilang, tunggu break body. Tujuannya sebagai tanda awal bahwa market itu bakal melakukan tren penerusan atau mungkin pembalikan arah. Nah, setelah ditembus swing sebelumnya ini, baru akan menjadi boss. Masih ingat kan lu sama struktur market basic ini gimana? Kalau misalkan lu lupa, oke, lu balik lagi ke ICT series. Setelah terjadinya break di area liquidity itu, lu tinggal cari aja tempat entry yang presisi. Nah, salah satunya yang mungkin banyak sekali orang tanyakan adalah konfirmasi dengan CISD. Oke. Disclaimer dulu. Buat lo yang pengen mendalami teknik ini, jangan pernah fokus ke nama ribetnya. Kadang yang bikin pusing dari teknik ICT ini cuman bahasanya aja. Coach tiba-tiba jadi MSS, FVG bisa jadi imbalance, belum lagi banyak sekali orang yang bahas teknik ini, terus bahasanya tuh terlalu ribet. Kalau lo orang yang gak suka ribet, berarti kita udah cocok nih. Jadi jangan lupa subscribe, oke? Back to the topic. Yes! Come on! CISD ini singkatnya adalah tanda perubahan dari status pengiriman beli ke jual, atau bisa juga sebaliknya, jual ke beli. Fungsi dari CISD ini adalah sebagai tempat lu entry pada saat area penting sudah dijemput. Sedikit informasi buat lo yang belum tahu, candle itu saat menyentuh area penting belum tentu langsung bereaksi memantul seperti yang lu harapkan. Seperti yang gue bilang tadi, ya kan bisa aja dia menyapu likuiditas dulu. Nah, untuk meminimalisir kemungkinan terburuk itu, ada lebih baiknya lu entry pada saat CISD ini udah muncul di chart lu, atau mungkin udah valid. Kalau misalkan lu nggak ngerti gimana cara identifikasi CISD, gua bakal jelasin cara identifikasi CISD pakai bahasa warung kopi. Jadi pertama lu harus ketemu dulu sama area pentingnya yang bisa bikin candle itu berbalik arah. Setelah lu mendapatkan level pentingnya, lu jangan langsung entry, santai. Lu perhatikan di sini candle ada bikin swing high baru nggak sebelum dia masuk ke area pentingnya. Kalau ada, lu tinggal tandain dulu high-nya ini sebagai MSS, ya. Tapi kalau misalkan belum ditembus, dia belum menjadi MSS. Di sampingnya ini, biasanya ada satu candle yang lebih unggul dari candle sebelumnya. Nah, kita tandai dari body candlenya. Dan inilah area CISD. Gampang kan? Kalau misalnya lu masih belum mengerti, mungkin lu bisa tanya aja di kolom komentar. Oke, anggaplah di sini posisi udah running, ya kan? Dan lu tadi nggak entry di CISD-nya. Nah, daripada lu FOMO, lebih baik lu tunggu area pantulannya aja.
Masih bisa entry nggak ini Pantek? Biasanya nih, area pantulannya itu ada di fair value gap. Tapi sayangnya banyak sekali trader yang masih keliru dalam pemilihan area pentingnya. Biasanya karena salah tandain, atau bisa jadi karena lu belum mengukur kondisi market. Mengukur kondisi market? Oh, tenang, santai. Gua nggak mau spill indikator di sini. Lu bisa mengukurnya dengan OTE Fibonacci dan Premium Discount Zone. Nih, gua bocorin rahasianya. Pas harga nyentuh Discount Zone, itu artinya harga sedang dalam kondisi murah. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila kena Premium Zone, berarti harga sedang ada di harga yang mahal. Ini yang sering dilupakan sama trader. Asal lihat area penting, tapi nggak diukur tuh. Harga itu lagi dalam kondisi mahal kah? Atau murah? Lu wajib banget tahu hal ini, men. Karena kita ini trader. Kita berdagang di sini. Kalau lu nggak tahu harga mahal sama murah, ya wajar aja sih 10 pip udah TP. Nah, kalau lu sudah mendapatkan area penting yang berada di discount zone, ditambah lagi dengan area itu ada di 62-79% Fibonacci, jadinya bakal kayak trade gua minggu lalu nih. Entry tinggal pejam, tahu-tahu running udah 200 pip. Oke, mungkin ini yang terakhir, gue bakal jelasin gimana cara trading kita di minggu kemarin. Ya, ini semua udah gue update di Telegram gue, jadi kalau misalkan lu pengen join, link udah ada di deskripsi. Oke, gue langsung aja di sini review di trading gue di hari Jumat. Ya, ini beberapa minggu yang lalu gue di sini ada entry karena gue ada lihat sell side liquidity. Dan di sini sebenarnya cukup berbahaya karena di sini kita nggak ada konfirmasi sama sekali. Gue langsung entry aja, men. Dan di sini lu bisa lihat SL-nya pun lebar banget, 160 pip. Dan take profit-nya itu 200 pip. Tapi di hari Jumat itu juga kita langsung dapat profit 200 pip, men. Tuh, kita langsung dapat 200 pip. Cuman sayangnya ya, setelah running 200 pip ya TP1, posisi gue yang kedua untuk gue hold ya, itu kena BI, bro. Di sini gue langsung kena BI. But ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Karena lagi-lagi kita sharp entry. Di sini pun bisa kita lihat swing high-nya itu belum ditembus. Tuh, masih belum ada power, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalkan kita butuh konfirmasi, nih, lu lihat di sini ada swing high. Kalau misalkan dia ditembus, baru di sini menjadi MSS. Nah, kita tunggu dan kebetulan di sini di time frame M15 itu gua lihat ada inducement, bro. Di sini ada inducement, ya. Nah, di inducement ini gua bisa entry lagi. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalkan entry di inducement itu resikonya lumayan tinggi. Dan SL-nya pun udah pasti ngasal. Nih aja gua SL berapa pip tuh? 100 pip gua SL. Tapi take profit itu gua sampai ke CISD-nya, ya. Gua take profit sampai CISD. Karena kebetulan di atas CISD ini sudah ada fair value gap juga. Dan kalau misalkan kita tarik pun premium diskon, ya, tuh, ini udah area diskon. Ini sudah area diskon. Berarti harganya murah. Bisa dong kita ngebeli di sini? Masih bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi gua entry di sini 160 pip, tap langsung dapat. Dan di sini gua langsung entry buy lagi, men. Di sini gua langsung entry buy lagi di CISD-nya. Tuh, CISD seperti biasa ya. Nih 1, 2, 3. Nah 3 ini lu marking aja body candle-nya. Ini kan lu bisa lihat nih, sebelum dia kena ini area pentingnya yang berpotensi membuat market itu berbalik arah. Di sini kan ada candle bearish nih, ya kan, candle bearish gede yang lebih unggul dari candle bullish sebelumnya. Nah lu ambil aja yang ini, lu ambil bodinya. Nah di sini lu baru nanti bisa entry dan take profitnya. Lagi-lagi, gue berani sampai ke CISD-nya aja, 170 pip. Dan di sini bisa lu lihat market itu, nih karena gue marking fair value gap-nya di H4 ya, jadi lumayan banyak nih. Tuh, banyak banget tuh, ya kan? Gak ada retracement-nya sama sekali. Dan di sini gue bilang, gue nggak ada setup buy sama sekali, ya. Di sini gue ada bilang tuh, gue nggak ada setup buy sama sekali. Nah, di sini sudah ada konfirmasi di market sesi Asia, gua langsung dapat 50 pip dan disinilah baru ada rejection di buy side liquidity. Rejection pertama dan di sini dia ambil, di sini masih diambil sama dia
Jadi kalau misalkan nih lu lihat, kita mungkin sell di sini sharp entry itu masih selamat ya. Tuh, kita masih selamat. Tapi kalau misalkan kedua kali ya kita bisa jadi nggak selamat. Tuh. 100 pip pun di sini lu nggak selamat, men. Karena itulah pentingnya konfirmasi lagi-lagi ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat lu yang nonton sampai habis. Dan semoga video ini bisa membantu trading lu untuk kedepannya. Oke? Dan kalau misalkan lu masih bingung, lu bisa tulis aja pertanyaan lu di kolom komentar. Halapan. Kami sering komen video lu aja. Lu sering nggak balas komen Sekarang coba jawab gua. Berapa kali lu buka itu kolom komentar? Oke. Berapa? Oke. Ya. Oke. Emang salah gua, ya. Gue emang jarang banget baca komentar, dan hari ini buat di closing video ini ya, gue bakal baca komentar kalian. Mungkin gak semua karena di sini banyak banget komentarnya ya. Ini ada dari Salurani T-shirt. Dibagi berapa series ini, Min? Berapa series ya? Mungkin kalau rencana gue itu ada 4 kalau nggak salah ya. Karena biasanya gue kalau misalkan bikin series itu terlalu impulsif. Dan kayak ada topik nih ya kan, ada topik. Oh nih boleh nih gue masukin nih ke series yang ini. Jadi ada series pemula ya kan, ada series pemula. Habis itu seputar trading, and then apa lagi ya? Apa lagi? Gue lupa sama series gue sendiri. Oh ya, ICT series. Sama yang terakhir nih ya, ini yang coming soon, yang kedepannya ini gue bakal bahas lagi tentang trading tanpa feeling. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang, udah nih feeling gue nih bakal naik, kurang. Di sini gue bakal ajarin lu gimana caranya trading tanpa feeling. Karena menurut gue, setiap pergerakan candle itu mencoba untuk menceritakan sesuatu sama lu. Percaya nggak? Nggak percaya? Oke, subscribe. Oke, next. Ini ada dari Agung Guntur 6488. Di time frame 15 bisa nggak bang? M15 nih pasti nih maksud dia. M15 ya, ini gue lagi bahas tentang break of structure sama market structure shift. M15 bisa. Kalau di XAUUSD itu masih bisa menurut gue ya. Masih bisa. Oh iya, ini mungkin gue bakal bahas tentang time frame itu di video selanjutnya. Oke? Karena yang gue lihat di sini banyak banget yang masih belum ngerti gimana cara menentukan time frame. Apalagi kalau misalkan yang gue tahu ya, pergerakan XAUUSD, GBP USD, Euro USD, sampai BTC USD atau Nasdaq itu time frame-nya beda-beda. Penentuan time frame-nya beda-beda. Jadi mungkin nanti gue bakal bahas tuh di video panjang. Karena kalau misalkan gue balas di komentar kayaknya nggak mungkin deh. Bakal jadi satu paragraf tuh. Oke, next. Dari Ahmad Amin N1X. Ini mirip banget sama channel UT. Habis itu dibales di bawahnya, UT apaan? UT apaan? UT apaan bro? UT, coba nih gua cari di YouTube. UT, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. UT TV. Apa UT? Gue mirip sama kampus gitu. Gak ngerti nih gua nih. Oke, next. Rocky Raivo. Nah, Rocky Raivo boleh deh gua bales nih. TF kecil resikonya 99% plus balance terbatas. Sama dengan rungkat. Gitu kan, bro? Kalau misalkan kita hanya memanfaatkan time frame kecil, ya udah pasti resikonya 99%. Apalagi kalau misalkan balance lu itu terbatas. Udah pasti rungkat. Karena kalau misalkan kita mau trading ya, kalau time frame kecil, otomatis dia kan mau scalping. Sebelum lu scalping, itu lu harus tahu dulu market itu secara garis besar arahnya tuh mau kemana dulu, ya. Biar lu tuh tahu, oke, ini high risk, oke, ini medium risk, oke, ini low risk. Nah, jadi lu harus tahu dulu di mana arah market tuh arahnya mau kemana, ya. Setelah lu tahu arah market itu mau kemana, baru lu bisa pakai time frame kecil, baru lu bisa scalping gitu secara singkatnya. Oke? Kalau misalnya mau yang lebih dalam, udah pinter lah. Oke, next. Oke, mungkin ini yang terakhir deh, paling terakhir. Buset,
konten seniat ini buat ngedit tapi sedikit yang nonton. Gelo sih. Salah gue juga sih. Karena gue itu upload itu biasanya 1 bulan 1 kali. Ya, karena jujur aja buat bikin konten seperti ini, motion graphic sana sini ya kan, After Effect itu butuh waktu sih. Jujur ya, gue butuh waktu. Makanya kalau misalkan lu lihat dari video gue yang pertama sampai video gue yang paling terakhir ini, itu formatnya selalu berubah. Dan gue lagi pengen cari format konten yang menurut gue tuh enak buat gue yang bikin dan enak juga buat lo yang nonton. Ya, thank you loh Kirishima GT20 Pro. Kayak merek HP nama lu ya. Gue dari tadi baca, itu banyak banget yang nanyain ilmu scalping. Bahkan ada yang mau bayar. Gak usah bayar, gratis kok. Caranya begini,